Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurbaiti dari kelas Biologi C4. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Zoologi Vertebrata dengan dosen pengampu Ibu Muhimatul Umami. Nah, di sini akan dibahas materi mengenai variasi intrapopulasi. Sebelumnya, apa sih variasi intrapopulasi itu? Kalau variasi itu artinya keberagaman. Kalau intra itu di dalam dan populasi itu beberapa spesies dalam satu tempat. Jadi variasi intrapopulasi adalah keberagaman setiap spesies dalam satu populasi. Nah, terus istilah-istilah apa aja sih yang sering digunain dalam pembelajaran variasi intrapopulasi ini? Yang pertama, ada fenon atau fena. Ini artinya adalah organisme yang menunjukkan perbedaan morfologi tetapi ternyata satu spesies. Lalu ada sibling spesies, organisme yang memiliki morfologinya mirip atau sama tetapi ternyata berbeda spesies. Lalu ada juga genpool. Genpool ini adalah kumpulan alel yang menjadi ciri khas dari suatu spesies. Lalu ada Gynandromorphs atau hermaprodit. Ini adalah satu spesies yang memiliki dua urogenital atau reproduksi dalam satu spesies sekaligus. Tapi ada dua macam nih, ada yang sinkronus dan juga asinkronus. Kalau sinkronus ini dalam satu spesies, kedua alat reproduksinya itu berkembang secara bersamaan. Yang kedua, asinkronus itu dalam satu spesies, dua alat yang reproduksinya itu berkembang secara bergantian. Terus sekarang juga dikenal namanya taksonomi klasik. Taksonomi klasik adalah pengelompokan spesies yang berdasarkan pada morfologi saja. Padahal kalau berdasarkan morfologi aja itu bisa menimbulkan ambiguitas atau perbedaan pendapat. Bisa aja morfologinya sama tapi taunya beda spesies atau morfologinya beda tapi ternyata satu spesies. Nah, untuk meminimalisir itu, sebagai peneliti atau yang mau mengelompokkan spesies, itu harus memiliki informasi tambahan seperti lokasi ditemukannya di mana, habitat organisme itu hidupnya di mana, terus musim waktu menemukan itu lagi musim apa, dan tahapannya lagi tahapan remaja kah atau dewasa kah atau masih dalam tahap embrio kah. Nah, dari situ dapat kesimpulan bahwa ada 4 kemungkinan yang akan muncul saat melakukan pengelompokan spesies dalam satu populasi atau satu lokasi. Yang pertama adalah ditemukannya organisme dengan morfologi yang sama atau fena yang sama dan juga tidak terjadi isolasi reproduksi, artinya bisa dikawinkan sehingga mereka adalah satu spesies. Nah, terus yang kedua ada organisme dengan morfologi berbeda tetapi tidak terjadi isolasi reproduksi sehingga bisa dikawinkan atau anakannya itu bisa fertil. Nah, itu termasuk ke dalam satu spesies juga yang disebut adanya variasi intraspesies. Lalu yang ketiga itu ada organisme dengan morfologinya sama tetapi dia itu terjadi isolasi reproduksi, sama dengan tidak bisa dikawinkan. Walaupun sama tapi tidak bisa dikawinkan, jadi itu termasuk beda spesies, disebutnya sibling spesies. Yang keempat, ada organisme dengan morfologi berbeda dan juga terjadi isolasi reproduksi atau tidak bisa dikawinkan. Sudah berbeda morfologinya, tidak bisa dikawinkan, sudah pasti dua organisme ini adalah organisme yang berbeda sehingga disebut different species. Nah, tadi udah disinggung tentang variasi intraspesies. Variasi intraspesies tuh kenapa sih kok satu spesies tapi bisa berbeda morfologinya? Nah, itu ada dua faktor yang menyebabkannya. Pertama, ada non-genetik dan kedua ada faktor genetik. Faktor non-genetik itu bisa karena umur atau kasta atau karena habitatnya, iklimnya, musimnya lagi ditemukan seperti apa atau karena traumatik akibat parasit ataupun tercemar hama bakteri. Lalu yang faktor kedua akibat dari genetik, misalnya dari perbedaan seksual. Hewan yang jantan dengan hewan betina walaupun satu spesies tapi memiliki morfologi berbeda, seperti jantan misalnya warnanya lebih terang atau ukurannya lebih kecil. Selanjutnya juga ada karena peleburan gen, ada juga hybrid karena kawin silang, ada juga karena polimorfisme atau variasi dari gen sehingga terjadi perbedaan seperti perbedaan warna dan lain sebagainya. Nah, contoh yang saya dapatkan di lingkungan sekitar itu adalah dari burung lovebird yang saya teliti, saya amati. Burung lovebird ini memiliki nama latin Agapornis viseri. Nah, di burung lovebird yang saya amati ini ada jenis lovebird yang berwarna oranye kuning dan juga ada yang oranye kuning hijau. Mereka ini ternyata satu spesies sama-sama Agapornis viseri, tetapi memiliki variasi gen sehingga warna dari bulunya itu berbeda. Lalu untuk yang burung yang berwarna oranye kuning ini, dia itu mengalami anomali atau kecacatan karena kaki yang dia miliki itu
letaknya itu tidak seperti pada umumnya, tapi terlalu melebar gitu. Nanti dimasukkan dalam videonya dan ada fotonya. Oke, sekian presentasi dari saya, penjelasan mengenai variasi intrapopulasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.